Selamat pagi pemirsa, setelah penantian panjang 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga diakui negara sebagai sebuah profesi. Lewat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh DPR kemarin, negara ini kini menjadi semakin beradab. Negara kini mengakui PRT sebagai sebuah pekerja formal, sebuah profesi layaknya presiden yang diatur undang-undang akan hak dan kewajibannya. Pengesahan undang-undang itu sekaligus sebagai bentuk upaya negara menghapus jejak atau praktik perbudakan di zaman modern ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 22 April 2026 dengan tema penghormatan profesi PRT. Bersama saya Glorinata, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, Glory. Ya, Mas Indra, kalau kita membahas hari ini catatan dari editorial Indonesia terkait dengan penghormatan profesi PRT. Kita tahu ini sudah menjadi perjuangan panjang selama 22 tahun. Kira-kira undang-undang PRT ini apa sih esensinya? Ini masih momentum Hari Kartini. Izinkan saya mengutip kata-kata yang disampaikan oleh R.A. Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Ini perjalanan panjang setelah 2 dekade, lebih dari 20 tahun. Tepatnya 22 tahun, undang-undang yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil pertama kali didaftarkan atau diajukan ke DPR pada tahun 2004 dan kemudian baru disahkan kemarin ya. Momentum Hari Kartini juga 21 April 2026 kemarin begitu. Kita sambut apresiasi dan kita beri apresiasi terhadap DPR. Dan kita ingatkan juga ini perjuangan panjang 22 tahun, tidak sebentar itu waktu yang ditempuh untuk memperjuangkan ini. Dan Undang-Undang PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini memang punya esensi yang luar biasa besar ya. Tadi disebutkan di opening Glory bahwa ini tidak hanya sekedar mengesahkan sebuah undang-undang seperti biasanya saja. Tapi ini menunjukkan adanya negara yang semakin beradab. Kenapa demikian, Glory? Karena dengan kita pasti sering kali dengar ya bahwa istilah pekerja rumah tangga itu sering kali disebut pembantu. Ya. Kemudian kita lihat juga pada kenyataannya jam kerja yang memang tidak teratur, perlakuan antara yang membayar dan kemudian yang pekerjanya juga hubungannya juga kita jelas ya, ini artinya tidak seperti pekerja formal. Seperti misalnya kita bekerja hari ini atau teman-teman lain yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah ini kan berbeda. Dari bangun sampai tidur lagi, itu relatif tidak ada jeda kan, itu bekerja terus dan tidak terjelas waktunya. Bahkan tidak ada hari libur. Yang disebut hari benar-benar hari libur tidak ada. Tapi mereka kan harus bertahan karena soal kebutuhan. Nah ini kita garis bawahi sekali lagi, negara kita semakin beradab dengan adanya undang-undang ini. Memperlakukan artinya ada unsur hak asasi manusia di sana ya, memperlakukan dan mengatur, negara hadir melindungi, mengatur terhadap para pekerja rumah tangga yang selama ini mungkin hanya dipandang sebelah mata. Kita sering tahu kan kalau misalnya di rumah, misalnya ada seorang pekerja rumah tangga, selain membersihkan rumah dan lain sebagainya, malam harinya tidak langsung istirahat, Glory. Mungkin kalau seperti kita jam tertentu sudah pulang kerja gitu ya. Buat mereka tuh tidak ada istilah pulang kerja, selalu bekerja. Bahkan mungkin jam kerjanya kalau di editorial nanti kita tayangkan ya, benar-benar waktu untuk memiliki diri sendiri itu hanya saat tidur. Begitu. Nah di saat selain lainnya itu luar biasa. Nah kali ini kita beri apresiasi, ini adalah perjuangan panjang 22 tahun, akhirnya disahkan. Nanti kita sebut juga di kronologis ada sempat di masa satu periode DPR itu mandek sama sekali undang-undang ini begitu ya. Satu periode loh, bukan satu masa sidang tapi satu periode. Lalu kemudian ya ini adalah habis gelap terbitlah terang. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, Mas Indra, pemirsa kita akan saksikan tayangan editorial Media Indonesia hari ini, penghormatan profesi PRT. Berikut ini. Penghormatan profesi PRT.
Setelah penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga PRT diakui negara sebagai sebuah profesi. Lewat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Undang-Undang PPRT oleh DPR kemarin, negara ini menjadi semakin beradab. Negara kini mengakui PRT sebagai sebuah pekerjaan formal, sebuah profesi layaknya presiden yang diatur undang-undang akan hak dan kewajibannya. Pengesahan undang-undang itu sekaligus sebagai bentuk upaya negara menghapus jejak atau praktek perbudakan di zaman modern ini. Terlalu kasar memang jika menggunakan diksi perbudakan dalam menyebut profesi PRT sebelum adanya undang-undang itu. Namun dalam kenyataannya sehari-hari kita semua harus mengakuinya. Mulai dari tiadanya kontrak kerja, jam kerja yang tidak jelas, bahkan tak sedikit PRT yang dianiaya oleh majikannya. Secara tak sadar pun, hingga kini masih banyak yang menyebut PRT dengan pembantu. Memang tugasnya ialah membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi sebutan itu telah menempatkan mereka sebagai warga kelas 2, bukan sebagai profesi yang tengah dilakoni. Itu baru bicara soal sebutan. Belum lagi soal jam kerja PRT yang nyaris tanpa batasan yang jelas. Bangun mulai subuh karena mesti menyiapkan segala hal karena majikan dan anaknya yang hendak berangkat ke kantor dan sekolah. Siang beres-beres rumah hingga memasak. Tak jarang malam pun masih harus menemani anak majikan menggarap pekerjaan rumah. Dari semua aktivitas itu, hanya saat tidurlah yang menjadi waktu bagi mereka merasakan indahnya memiliki diri sendiri. Waktu tidur menjadi waktu yang sangat berharga buat mereka. Nyaris tak ada libur karena di akhir pekan pun mereka juga harus menjalankan pekerjaan rumah tangga. Dari semua tugas yang nyaris hampir 1 kali 24 jam itu, bahkan 7 hari seminggu, upah yang dibayarkan kerap tak sepadan dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Besaran upah lebih didasarkan pada kesepakatan awal dan PRT dalam posisi yang lemah karena membutuhkan pekerjaan akibat keterdesakan hidup. Keberadaan mereka sama sekali tak tersentuh oleh Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Sekalipun undang-undang itu telah diubah 2 dekade kemudian oleh Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja, profesi PRT tak diatur sama sekali. Padahal, 2 undang-undang itu mengatur hubungan kerja, hak-hak dasar pekerja yang meliputi upah, cuti, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari semua fakta itu, tak berlebihan kiranya dan kita harus mengakui bahwa kita masih menjalankan praktik perbudakan di zaman modern ini, bahkan di saat usia Republik ini menuju hampir 1 abad. Karena itu, kita patut mengapresiasi DPR periode ini yang akhirnya mengesahkan Undang-Undang PPRT tersebut. Setelah sempat terombang-ambing 2 dekade lamanya, undang-undang yang masuk ke DPR sejak 2004 itu akhirnya menjadi kado yang indah di peringatan Hari Kartini kemarin. Undang-undang itu sekaligus menjadi landasan hukum khusus bagi PRT, bersifat lex specialis, sehingga bisa mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam pranata hukum, aturan spesifik yang didahulukan daripada aturan umum untuk menjamin kepastian hukum, terutama jika kedua peraturan berada pada hierarki yang sama. Maka dari itu, pemerintah lewat kementerian terkait tak boleh lagi berlama-lama untuk menyusun aturan teknis pelaksanaan dan pengawasannya. Jangan sampai bilai tersebut berakhir sekadar menjadi macan kertas tanpa implementasi nyata di lapangan. Undang-Undang PPRT harus menjadi instrumen hukum yang konkret dalam memberikan penghormatan, perlindungan, serta keadilan bagi sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi ini, sudah hadir bersama kami Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat melalui sambungan telepon. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Glorinata dan Bung Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu tanggapannya untuk catatan editorial pagi ini. Alhamdulillah 20 tahun lebih perancangan undang-undang ini dan sekarang berhasil untuk bisa diimplementasikan mudah-mudahan. Nah, asisten rumah tangga sekarang ini jadi bentuknya adalah antara kita sebut bisa sebagai karyawan rumah tangga ya. Nah, kalau zaman dulu ada di Kesultanan kita abdi dalam gitu yang jelas tugas-tugasnya, bagian-bagiannya, ada bagian kebersihan, masak, halaman, supir dan sebagainya. Nah, sekarang mudah-mudahan memang sudah ada segelintir orang-orang kaya kita yang mengatur rumahnya seperti karyawannya begitu. Jadi jam kerjanya jelas, ada tukang masak, koki, ada tukang kebun, ada supir dan sebagainya. Sekarang mudah-mudahan diimplementasikan dengan sebenar-benarnya layaknya yang punya uang dengan karyawannya. Tidak seperti pada zaman Belanda yang bedinde itu, nah, yang malah lebih banyak ditiru oleh orang-orang kita. Sekarang waktunya implementasikan bahwa pembantu rumah tangga itu adalah juga pekerjaan layaknya karyawan-karyawan di sebuah perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu Indra atas tanggapannya. Ya Mas Indra, ART sekarang bentuknya sudah karyawan, sudah setara dengan pekerja setara formal. dengan pekerja formal, dan memang menjadi pekerja formal dengan adanya undang-undang ini bagus sekali. Tapi Bu Indra tadi menarik memang menyampaikan bahwa selama ini juga kan tadi kita bicara bagaimana eksploitasi jam kerja dan sebagainya. Ya. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa juga di beberapa rumah yang kemudian memperlakukan pekerja rumah tangganya juga sudah selayaknya sebenarnya begitu. Memang ada. Nah, tapi dengan adanya undang-undang ini kan kepastian hukum namanya. Jadi harus berlaku semua seperti itu. Ini artinya kepastian hukum, dan memang pekerja kan dilindungi oleh undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan. Nah, selama ini undang-undang ketenagakerjaan itu bahkan tidak mencakup soal pekerja rumah tangga, sehingga dibutuhkan undang-undang, dan kita bersyukur sekali jatuhnya menjadi lex spesialis begitu kan. Nah, artinya memang betul sekali, poinnya adalah kita harus sudah berhenti memutus mata rantai eksploitasi, ya kan, mata rantai eksploitasi terhadap, kalau di catatan editorial bahkan disebutkan mungkin terlalu kasar kalau kita menyebut selama ini kita melakukan dan melihat dengan normal praktek perbudakan. Kita terlalu kasar kalau menggunakan kata-kata itu menurut catatan editorial, tapi kalau melihat kenyataannya di editorial juga disampaikan, kenyataannya seperti itu loh. Kita nggak sadar, kita menganggap pekerja rumah tangga itu seperti yang bisa kita suruh tanpa batas, kapanpun waktunya. Bahkan dengan sebutan pembantu itu ya? Dengan sebutan pembantu, kemudian tidak ada jaminan sosial, bahkan ada eksploitasi pekerja di bawah umur loh. Kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang misalnya pekerja formal, itu kan pekerja bawah umur pasti nggak bisa masuk. Betul. Tapi kalau untuk pekerja rumah tangga yang selama ini kita sebut pembantu, itu kan kadang-kadang dari daerah kita ambil anak masih usia kadang-kadang itu 15 tahun, ikut kita dan lain sebagainya. Nah, ini yang diatur sekarang oleh negara. Kan ada 12 poin yang disebut ya, prinsip perlindungan, kemudian diantaranya ada hak jaminan sosial. Nah, ini menarik juga nih soal hak jaminan sosial. Lalu ada larangan pemotongan upah. Banyak loh Glory, kita sering dapati mereka itu kalau kerja nggak benar misalnya dianggap begitu ya, secara sepihak begitu ya, oleh majikan. Sepihak oleh majikan. Ada kata majikan juga itu kan, itu mereka tiba-tiba motong upah aja. Nah, mereka akan protes kemana? Nah, itu yang sekarang sudah diatur dalam undang-undangnya. Nah, paling penting sekarang kalau sudah ada begini, maka yang paling penting adalah setelah undang-undang bagaimana aturan teknisnya agar undang-undang ini benar-benar dapat berjalan dan bisa diimplementasikan, lalu ada pengawasannya. Nah, itu yang paling penting. Ini yang menjadi PR dari pemerintah, sehingga prioritas pemerintah ke depannya, atau bisa dikatakan langkah mendesak dari pemerintah apa nih, Mas Indra? Ya itu tadi, harus segera melakukan atau membuat aturan turunannya, aturan teknis. Ini kan undang-undangnya kan bersifat
makronya begitu ya. Maka aturan teknisnya agar ini bisa berjalan, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini harus membuat aturan teknisnya seperti apa. Karena ketika aturan teknisnya sudah dibuat dan berjalan, begitu kan kalau aturan ini kan perlu sosialisasi kan. Lalu bagaimana nanti kita tagih DPR-nya untuk mengawasi, sudah berjalan belum undang-undang ini dengan aturan teknisnya. Bagaimana sekarang, kalau sekarang kita catat ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri ya pada tahun 2025, pekerja rumah tangga itu jumlahnya 4,2 juta. Banyak loh itu, 4,2 juta dan mayoritas adalah perempuan. Di sini kan kita tidak hanya soal pekerja rumah tangga tapi perlindungan terhadap perempuan juga loh. Gitu. Perlindungan kekerasan. Betul, kan sudah ada undang-undang tentang perlindungan kekerasan seksual ya, dan sini soal perlindungan Khusus terhadap pekerjaannya begitu. Nah, ini yang perlu dikawal betul oleh kita semua masyarakat. Aturan teknisnya bagaimana, ini sudah disusun belum? Kalau sudah disusun, oke, DPR bisa ikut melakukan pengawasan. Jangan-jangan sampai ini hanya berhenti di aturan di atas kertas. Karena ini perjalanan panjang sudah 22 tahun. Masa kita nunggu aturan teknis nanti, ya jangan sampai bertahun-tahun juga begitu kan. Ini yang kita butuhkan. Percuma saja kalau bertahun-tahun. Jangan-jangan sampai setengah abad nanti kita menunggu. Berarti memang harus ada target jangka pendek. Betul sekali, ya? dan harus diawasi oleh DPR. Kita apresiasi DPR hari ini, tapi selanjutnya DPR harus menagih dalam waktu dekat ini, mungkin tidak lebih dari setahun, sudah mulai bisa berjalan undang-undang ini. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Dan Mas Indra, kita lanjutkan. Kira-kira rekomendasi konkret kepada pemerintah dan DPR untuk pengesahan undang-undang ini agar benar-benar jadi reformasi untuk perlindungan pekerja di sektor informal. Bahkan di sini disebutkan DPR juga nanti ke depannya akan mengusulkan adanya jaminan pensiun. Memang kita bicara pekerja sektor informal itu jumlahnya juga luar biasa besar ya. Jumlah pastinya nanti kita lihat. Tapi jumlahnya memang luar biasa besar. Betul sekali ini momentum untuk mereformasi secara makro ya. Bagaimana kita membuat sektor-sektor informal itu menjadi formal. Ini penting sekali buat ini. Karena ada dampak-dampak lain. Misalnya kalau jadi pekerja formal itu nanti jaminan sosialnya seperti apa, ikut BPJS, ada pembayaran preminya. Dan itu kan sebenarnya masuk dalam keuangan negara juga pada akhirnya ya. Secara umumnya dulu seperti itu. Nah betul sekali. Nah kembali ke soal perlindungan pekerja rumah tangga. Ini menarik sekali, ada pernyataan dari salah satu pimpinan DPR yang menyatakan bahwa akan diusulkan juga dalam PP jaminan pensiun. Ini kan apa ya, negara semakin beradab memang ini loh. Kita harus bangga dengan adanya undang-undang ini. Karena apa? Kita memperlakukan orang yang selama ini kita sebut eksploitatif ya, dieksploitasi begitu tanpa sadar dan merasa itu normal. Terus kita shock terapi dengan seperti ini, ada seperti ini, dengan undang-undang seperti ini, mengingatkan kembali stop rantai eksploitasi. Mereka adalah pekerja formal, mereka juga punya jam kerja yang jelas, ada cuti, dan sebagainya, termasuk perlindungan kesehatan. Dan kita senang sekali kalau kemudian nanti ada jaminan pensiunnya. Jadi benar-benar pekerjaan dilakukan secara profesional, dan dari pekerja rumah tangga sendiri pun punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitasnya ya, tidak hanya sekedar tidak tahu apa-apa terus tiba-tiba langsung kerja. Nah inilah yang kemudian juga menjadi peningkatan bagi mereka yang kualitas bagi mereka yang kemudian mempekerjakan pekerja rumah tangga. Nah tapi yang paling pasti sekarang ini kita tagih, kita apresiasi adanya undang-undang ini sudah disahkan setelah 22 tahun. Tapi dalam waktu dekat jangan lupa aturan teknis harus dibuat, PP harus dibuat, dan kemudian DPR harus segera melakukan evaluasi pengawasan setelah undang-undang disahkan 1 tahun. Bagaimana perjalanannya, efektif atau tidak, kalau tidak karena apa tidak efektif. Itu yang kita akan nantikan berarti ya dari pemerintah ya. Betul. Baik pemirsa, maka dari itu pemerintah lewat kementerian terkait tak boleh lagi berlama-lama untuk menyusun aturan teknis pelaksanaan dan juga pengawasannya. Jangan sampai BLI tersebut berakhir sekedar menjadi macan kertas tanpa implementasi nyata di lapangan. Undang-undang PPRT harus menjadi instrumen hukum yang konkret, memberikan penghormatan, perlindungan, serta keadilan bagi sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia. Demikianlah editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Glorinata beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.